Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang materi mata kuliah matematika ekonomi. Nah, sebelum mulai ke videonya, aku bakalan perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Sri Putri Wahyuni, biasa dipanggil Putri. Aku dari kelas reguler A Manajemen 1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada konsep dasar matematika, ekonomi, dan bisnis yang telah kita pelajarin sebelumnya ketika kita duduk di bangku SMA atau SMK, itu bisa meliputi persamaan linier, variabel, koefisien, bahkan himpunan. Nah, untuk himpunan sendiri itu digunakan pada abad ke-19. Orang pertama yang menemukan konsep himpunan adalah Georg Carton pada tahun 1845 sampai 1918. Beliau merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman. Tahun 1920, konsep himpunan digunakan secara luas dalam beberapa cabang matematika. Untuk dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah kelompok, kumpulan, atau gerombolan, dan lain-lain. Nah, istilah-istilah inilah yang disebut dalam matematika itu dengan himpunan. Nah, pengertiannya himpunan sendiri adalah himpunan kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Maksudnya diterangkan dengan jelas itu apa sih gitu kan? Nah, yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objeknya jelas yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Misal, himpunan anggota kelas A, maka yang terdiri adalah hanya dari kelas A saja anggotanya, tidak boleh dari kelas B ataupun kelas C, bahkan kelas Y di luar dari kelas A. Nah, jika itu berada di luar kelas A, maka itu disebut dengan pertidaksamaan himpunan atau bukan anggota himpunan itu ya. Nah, jika dituliskan maka seperti ini. Untuk lambang dari himpunan tersebut, kita harus menuliskannya dengan huruf kapital. Mau itu huruf A, B, C, D, atau sampai Z sekalipun harus dituliskan dengan huruf kapital. Nah, dan objek-objek himpunannya ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Seperti itu. Nah, untuk contohnya tuh seperti ini ya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka jika kita tuliskan itu seperti ini dengan huruf kapital, beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma sampai 9 put? Kenapa nggak sampai 10? Iya, karena itu merupakan bilangan asli kurang dari 10. Jika di sini bilangan asli kurang dari 5, maka yang kita tulis adalah 1, 2, 3, 4 saja, sampai 4 saja, karena kan kurang dari 5. Nah, begitu. Untuk contohnya lain itu seperti misalnya himpunan dari kelas 10A, SMA Negeri 2, atau himpunan huruf-huruf Latin, atau himpunan banyak deh macam-macam himpunan yang bisa kita jumpain dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, yang baru aja aku jelasin kepada teman-teman itu merupakan sejarah, pengertian, serta contoh sederhana dari himpunan. Setelah ini aku bakalan ngejelasin tentang jenis dan bentuk-bentuk dari himpunan. Nah, mulai dari himpunan kosong, himpunan bagian, irisan dua himpunan, kemudian gabungan dari himpunan, diagram Venn. Nah, yang kita bahas pertama itu merupakan himpunan kosong. Apa sih Put himpunan kosong itu? Nah, jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau dilambangkan dengan kurung kurawal saja atau aku tulis saja ya. Jadi gini. Nah, jika dituliskan itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi, dilambangkan dengan kurung kurawal atau himpunan kosong. Nah, misalkan F dengan berkehimpunan X dengan X. Nah, bilangan antara
bilangan antara 7 dan 11 yang habis dibagi 6. Adakah bilangan antara 7 dan 11 yang habis dibagi 6? Maka jawabannya adalah himpunan F sama dengan himpunan kosong. Jadi gitu, kita tuliskan aja ya. Nah, jadi kayak gini ya, yang tadi aku bilang itu merupakan F sama dengan himpunan kosong atau 0. Jadi kayak gini. Nah, kemudian untuk himpunan bagian, nah jika dituliskan itu maka seperti ini. Kenapa dia merupakan himpunan kosong? Karena kita balik lagi ke pengertiannya tadi. Himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan dua kurung kurawal. Nah, dengan contoh yang aku kasih tadi, dia di sini hanya tertera seperti ini, tidak memiliki anggota, maka disebut dengan himpunan kosong. Nah, untuk contoh lain dari himpunan kosong, ini ada B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Dan karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong dan ditulis sebagai B dengan himpunan kosong. Jadi seperti itu. Jadi apabila himpunan tersebut tidak memiliki anggota, maka ia merupakan bilangan kosong. Ngerti ya teman-teman? Kemudian untuk selanjutnya itu adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini misal A adalah himpunan bagian dari B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan seperti ini. Tunggu aku tulis dulu. Nah, jadi seperti ini ketika udah ditulis, maka himpunan bagian A adalah himpunan bagian B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A bagian B. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, jadi contoh soalnya adalah himpunan Q beranggotakan 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan R beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah apakah himpunan Q bagian dari himpunan R? Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Nah, kenapa iya? Karena anggota yang terdapat pada himpunan R itu terdapat juga pada himpunan Q. Maka kita tulis sebagai ini. Nih ya, Q bagian dari R. Apabila anggota himpunan Q tidak terdapat dalam himpunan R, maka kita tulis seperti ini. Jadi ini merupakan tidak Q bukan bagian dari R. Atau biar lebih jelasnya seperti ini. Kan himpunan Q beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang R beranggotakan 4, 5, dan 6 saja. Maka ini disebut dengan himpunan Q bukan bagian dari R. Ya, ini seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada irisan dua himpunan. Yang dimaksud dengan irisan dari dua himpunan itu apabila A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan ini dinotasikan oleh tanda N, tapi bukan N yang seperti apa ya teman-teman, tapi seperti ini. Kita tuliskan dulu ya supaya jelas. Nah, jika sudah ditulis maka seperti ini. Ini tanda yang aku maksud, seperti N tapi bukan N ya teman-teman. Dalam matematika itu disebut dengan irisan yang terdapat pada himpunan. Nah, untuk contoh soalnya kita tuliskan. Aku punya contoh soal yang lebih sederhananya supaya mudah dipahami. Nah, contoh soalnya itu ini ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, dan E. Sedangkan himpunan B beranggotakan B, C, E, G, K. Nah, pertanyaannya, manakah irisan dari kedua himpunan ini? Nah, kita lihat nih, pada himpunan A, ada nggak yang sama dengan himpunan B? Jika ada, maka jawabannya adalah iya. Nah, kita lihat
himpunan A ada nggak beranggotakan A? Ada. Sedangkan himpunan B tidak memiliki anggota A, maka nggak ada. Terus kemudian di himpunan A beranggotakan B, sedangkan di himpunan B terdapat anggota B. Nah, ini merupakan irisan. Kemudian jadi anggota himpunan A terdapat B dan di himpunan B terdapat B. Kemudian di himpunan A terdapat C dan di himpunan B terdapat C. Kemudian di himpunan A terdapat D sedangkan di himpunan B tidak terdapat D. Kemudian di himpunan A ada E, di himpunan B tidak ada E. Di himpunan B ada G sedangkan di himpunan A tidak ada G. Di himpunan B ada K, di himpunan A tidak ada K. Maka keirisan dari kedua himpunan ini adalah, kita tuliskan dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi A irisan B beranggotakan B, C, dan E. Kenapa B, C, dan E saja, Put? Karena anggota himpunan A dan B sama-sama ada B, C, E, maka ditulis seperti ini. Dan selanjutnya ada gabungan dua himpunan, yang dimana maksud dari gabungan dua himpunan ini adalah semua objek yang menjadi anggota di himpunan lain. Jadi gabungan himpunan A misalkan dan B menjadi ditulis dengan A gabungan B. Yang ini itu merupakan simbol dari himpunan gabungan. Nah, contohnya, nah, ini misalkan himpunan A beranggotakan A, B, C, D, dan E, sedangkan himpunan B beranggotakan D, E, F, G, dan H. Pertanyaannya, tentukanlah gabungan dari himpunan A dan B. Maka, karena ini perintahnya adalah disuruh gabungkan, maka kita tulis saja seperti ini. A gabungan dari himpunan B, maka kita tulis saja seperti A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, benar nggak? Sama kan? Nah, maka inilah yang dikatakan dengan himpunan bagian A dan B. Nah, untuk bagian yang terakhir ini adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok set atau himpunan atau kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, diagram Venn sendiri ini bertugas untuk menggambar himpunan ke dalam sebuah diagram yang lebih mudah dipahami. Ada 3 ketentuan di dalam membuat diagram Venn, yaitu yang pertama, himpunan semesta atau yang biasa disimbolkan dengan S. Nah, seperti ini. Nih, itu semesta ya. Itu digambarkan dengan persegi panjang dan dilambangkan dengan S di sudut kiri atas gambar persegi panjang. Dan yang kedua, setiap himpunan lain yang dibicarakan atau selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran kurva. Nah, lingkaran seperti ini maksudnya. Dan yang ketiga, setiap anggota ditunjukkan dengan nokta atau titik dan anggota himpunan ditulis di samping nokta tersebut. Nah, seperti ini. Ini titik kan. Nah, yang anggotanya ditulis di sebelah titiknya itu. Nah, untuk contoh, aku udah menyediakan 2 gambar di sini, 2 gambar himpunan diagram Venn. Nah, yang pertama ini adalah ini merupakan diagram Venn dari seperti kayak makanan favorit gitu. Nah, keterangannya adalah yang A, himpunan yang A adalah banyak orang yang menyukai bakso, dan yang B adalah bagian orang yang menyukai mie ayam.
Nah, pada gambar diagram Venn, ini yang menyukai ayam itu ada 10 orang, sedangkan yang menyukai mie ayam itu ada 12 orang. Nah, yang menyukai keduanya itu ada 5, sedangkan yang tidak menyukainya itu ada 3. Jadi, keterangan jawabannya itu adalah, nah, jika ditotalkan adalah cara penghitungannya tuh adalah seperti ini. 10 ditambah 5 jadinya kan 15. Nah, maka kita tulis sini keterangannya. Jadi 15 orang menyukai bakso. Terus kemudian, nah, di sini cara penghitungannya adalah 12 ditambah 5, maka jawabannya berarti 17 orang menyukai mie ayam. Nah, sedangkan yang menyukai keduanya itu ada 5, maka kita tulis di sini. Ada 5. Dan yang tidak menyukai sama sekali keduanya ada 3. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai sini paham? Kalau misalnya belum paham, aku bakalan kasih contoh kedua. Nah, contoh keduanya itu di gambar ini. Nah, contoh soal yang kedua itu seperti yang digambar ini. Nah, ini diagram Venn dan perintahnya adalah kita harus mencari irisan antara A dan B. Maka irisan itu kan adalah suatu anggota yang terdapat di A dan di B. Nah, maka jika kita lihat di sini, ini yang di tengah ini merupakan suatu bilangan atau angka atau anggota yang terdapat di antara himpunan A dan B. Maka irisan dari A dan B itu adalah 5 dan 6. Maka jika dituliskan adalah A dan B atau irisan A dan B itu adalah 5 dan 6. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.